Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari pagi hari ini. Sungguh suatu berkat yang luar biasa untuk saya secara pribadi, dan saya rindu saya juga boleh berbagi berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai yang ke-44. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats bacaan ini kita sama-sama melihat bahwa Tuhan Yesus memperhatikan. Tuhan Yesus memperhatikan semua orang yang sedang datang memberikan persembahan dalam bait Allah. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa banyak orang yang datang memberikan dalam jumlah yang banyak. Tetapi saat janda ini datang, dia hanya memasukkan 2 peser saja. Dan itu adalah pecahan terkecil pada zaman itu. Kalau zaman sekarang yang ada saat ini, uang mata, uang receh yang terkecil adalah 100 rupiah. Kita berandai saja bahwa janda itu pada saat ini, dia memberikan 2 pecahan 100 rupiah sebagai persembahan. Jumlah itu sangat tidak berarti. Apa yang bisa dilakukan dengan uang 200 perak? Tetapi mari kita lihat bagaimana respon Tuhan. Tuhan memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, janda miskin ini." Tuhan berkata bahwa dia memberikan yang paling banyak di antara semua orang yang memberi persembahan saat itu. Padahal orang lain memberikan dalam jumlah yang besar. Semua orang yang hadir di situ memberikan persembahan mereka dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada janda miskin ini. Tetapi Tuhan berkata, janda ini memberikan lebih banyak daripada yang lainnya. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang dia persembahkan, apa yang janda miskin ini persembahkan adalah seluruh miliknya. Dia tidak lagi memiliki persediaan di rumahnya, dia tidak lagi memiliki cadangan uang. Besok dia mau makan apa? Tidak ada. Semua yang dia miliki hanya 2 peser itu. Tetapi Tuhan melihat bahwa dia memberikan 100% apa yang dia punya kepada Tuhan. Sementara orang lain yang memberi persembahan yang banyak, itu hanya sekian persen dari apa yang dia miliki.
Bukankah Tuhan kita luar biasa? Tuhan tidak menilai nominal uangnya, tetapi Tuhan menilai hati kita saat kita memberi persembahan kepada Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bersama bahwa persembahan bukan dinilai dari besarnya jumlah yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat hati kita saat kita memberi kepada Tuhan. Tuhan melihat motivasi apa yang mendorong kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah itu yang terbaik dari apa yang kita miliki? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan bukanlah satu pemborosan. Memberikan satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan tidak membuat kita kehilangan harta milik kita. Tetapi saat kita memberikan persembahan yang terbaik, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, sampai Tuhan mau mengorbankan nyawanya mati di kayu salib. Dan saat kita memberikan persembahan, itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Kita pasti ingat kisah seorang perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang harganya sangat mahal. Minyak narwastu seharga 300 dinar. Sementara pada saat itu upah kerja satu hari orang bekerja adalah 1 dinar. Jadi minyak narwastu seharga 300 dinar itu kurang lebih adalah upah kerja yang dikumpulkan selama 1 tahun. Nah, perempuan ini tidak menyayangkan minyak narwastu yang dia beli dengan usahanya yang susah payah. Dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai terkumpul uang 300 dinar, dan dia bisa membeli minyak narwastu ini. Dan dia tidak sayang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Karena apa? Karena cintanya kepada Tuhan. Karena dia merasakan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat dia meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal, dia sama sekali tidak menyayangkan itu. Sekalipun harga minyak itu adalah sangat mahal. Tetapi Yudas Iskariot memandang bahwa itu satu pemborosan. Minyak itu sangat mahal. Karena apa? Karena Yudas Iskariot lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan Yesus. Sehingga dia merasa sayang kalau mempersembahkan sesuatu yang mahal. Tetapi perempuan ini dia menyadari bahwa kasih Tuhan sangat besar kepadanya, sehingga tidak sebanding dengan harga minyak narwastu tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kasih-Nya yang besar, pengorbanannya yang besar. Dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri untuk disalibkan ganti kita. Pengorbanan Tuhan yang besar ini, mari kita juga boleh membalas kasih Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Contoh yang lain dalam Alkitab adalah seperti janda Sarfat. Dia melayani Nabi Elia dengan apa yang dia punya. Tinggal segenggam tepung,
Sekali dia masak untuk dirinya dan anaknya, setelah itu dia tidak punya apa-apa. Tetapi saat dia mengetahui hamba Tuhan datang kepadanya, dia sadar itu adalah kehendak Tuhan. Dia harus berbuat sesuatu untuk Tuhan melalui hambanya. Sehingga dia rela membuat terlebih dahulu untuk Nabi Elia, baru untuk dirinya dan anaknya. Dia memberikan yang terbaik, bukti bahwa dia mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Demikian juga dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai yang ketiga, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, berkata, ini tentang jemaat di Makedonia. Dalam ayat 2 dan 3 berkata, mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang besar, tetapi di tengah-tengah kesukaran itu mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain, meskipun mereka miskin sekali. Saya memastikan bahwa mereka memberi semampu mereka, bahkan lebih, tanpa ada yang menyuruh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memberi untuk Tuhan tidak perlu menunggu kita memiliki kekayaan yang berlimpah baru kita bisa memberi. Melakukan kebaikan tidak harus menunggu kita berkelimpahan sehingga kita boleh membantu orang lain, membantu sesama kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menyadarkan kita bahwa nilai dari persembahan itu tidak ditentukan dari jumlah nominalnya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat motivasi kita, seberapa besar kita mengasihi Tuhan, sehingga kita mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan jika kita melihat lebih dalam lagi, persembahan yang terbaik bagi Tuhan tidak hanya sebatas materi semata, tetapi dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu, garis bawahi, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, mari dalam keseharian kita selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, hidup kita, perkataan kita, dan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan seluruh totalitas. Tuhan mengasihi kita dan menganugerahkan hidup yang kekal melalui pengorbanannya di kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa kami harus terus berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Mu. Bahkan Tuhan sudah mengorbankan nyawa untuk kami, mati di kayu salib, sehingga kami yang harusnya binasa, kami beroleh kehidupan yang kekal di surga. Tolong kami Tuhan, kami juga boleh belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kami rindu mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu. Banyak orang boleh melihat kehidupan kami kudus, berkenan kepada Tuhan, dan semua orang
boleh melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka juga boleh rindu mengenal kasih Tuhan yang besar melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Jangan lupa, kasih Tuhan sudah begitu besar kepada kita. Jadi mari kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, baik itu secara materi maupun seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan salam bergemar.